Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, selamat malam semuanya. Salam jumpa lagi dalam pendalaman spiritualitas Ignatian. Syukur kepada Allah kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Malam hari ini kita akan didampingi oleh Romo Cahyo terkait dengan pemeriksaan batin. Pertemuan sebelumnya kita sudah dibantu untuk mencermati lekat tak teratur, dan kita diajak untuk memahami bahwa latihan rohani ditujukan untuk perkembangan hidup kita semakin beriman kepada Kristus, dan kita semakin memiliki kemerdekaan batin untuk terus mengikutinya. Maka harapannya kita bisa mengelola rasa lekat tak teratur itu supaya tidak menghalangi kita terus mencintai dan mengabdi Tuhan dalam melayani sesama. Pemeriksaan batin menjadi instrumen yang membantu kita untuk melanjutkan pencermatan-pencermatan kita terkait masalah kata itu, khususnya dalam melihat rahmat-rahmat Tuhan yang besar yang terus mengajak kita untuk maka mari kita persiapkan diri budi kita untuk pertemuan malam hari ini. Saya minta tadi Ibu Santika untuk berkenan memimpin doa pembuka. Persilahkan. Baik, selamat malam Romo dan Ibu Bapak sekalian. Mari kita siapkan hati untuk memulai webinar kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu baik yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu melalui malam hari ini. Percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau berkati Romo Cahyo yang akan menjadi narasumber kami pada pertemuan kami malam hari ini. Biarlah apa yang boleh Romo Cahyo berikan kepada kami dapat menguatkan kami dapat selalu bersyukur untuk setiap rahmat, anugerah, dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-anugerah, baik suka maupun duka. Dan biarlah Bapa pada malam hari ini, kami mau mendengarkan, kami mau membuka hati kami, supaya kami dapat lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bunda Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Santika. Langsung saja saya persilahkan Romo Cahyo untuk mengisi materi dan nanti mendampingi kita dalam tanya jawab dan juga sharing. Saya persilahkan Romo Cahyo. Ya, Romo Didi, ini waktu saya untuk menjelaskan di awal berapa menit dulu ya? 30 menit cukup? Berapa? 30 menit sampai jam 20. Oke, 30 Atau mau menit. lebih sedikit ya? Monggo. Ya, kita punya. baik, terima kasih. Ya. Romo Didi, teman-teman yang terkasih, selamat malam semuanya. Saya Romo Cahyo dari Paroki Gedangan, Gereja Santo Yusuf, Gedangan, Semarang. Saya baru di sini baru 3 bulan ya. Sebelumnya saya bertugas sebagai pastor rekan di Tangerang dan di Bloki. Lalu per Agustus yang lalu saya bertugas di tempat ini. Nah, bersama dengan Anda semua malam ini, saya akan berbagi. Jadi berbagi pengalaman, pemahaman, dan juga penghayatan saya tentang eksamen. Ya. Mengapa saya berbagi? Karena pada dasarnya kami sebagai Yesuit itu diajari eksamen. Dan begitu dihayati setiap hari, maka kemudian tentu saja ada varian-varian dari setiap Yesuit ya. Tapi yang mau saya bagikan ini adalah bentuk bakunya dulu.
Dan karena ini adalah praktik, maka nanti ada juga latihan. Latihan eksamen terbimbing. Lalu file MP3-nya bisa Anda dapatkan. Nanti Romo Didi akan membagi lewat grup atau bagaimana terserah. Sehingga dengan file itu membantu Anda untuk latihan setiap hari. Ya. Dan kalau nanti sudah fasih tanpa rekaman MP3 itu, ya puji Tuhan, silahkan nanti menemukan bentuknya sendiri. Ya. Jadi karena ini adalah sebuah latihan, maka mau nggak mau kemudian menyesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Baik, saya akan mulai. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ini bisa terlihat ya, saudara-saudari. Eksamen dari Santo Ignatius Loyola agar hidup semakin disyukuri dan berbuah. Jadi di rumah ini. Nah, saudara-saudari, Santo Ignatius Loyola adalah orang yang sangat praktis dalam hal doa. Dan beliau merekomendasikan kepada para pengikutnya metode doa harian untuk memeriksa kehidupan sehingga mereka dapat melayani Tuhan lebih baik. Mereka untuk tahu. Dan Santo Ignatius itu mengajarkan bahwa kunci spiritualitas yang sehat ada dua. Yang pertama, usahakan temukan Tuhan dalam segala hal, ya. Dan yang kedua adalah mari terus-menerus bekerja untuk mendapatkan kebebasan untuk bekerja sama dengan kehendak Tuhan. Santo Ignatius mengusulkan latihan harian yang disebutnya eksamen, dan ini sebenarnya sudah banyak digunakan oleh tradisi-tradisi biara pada waktu itu, ya. Jadi pada zaman Ignatius ini bukan sesuatu yang amat baru. Dan Ignatius sedikit memodifikasinya. Dengan mendoakan eksamen ini, saya tulis di sana itu 2 kali sehari, ya, itu untuk Yesuit. Dan nanti untuk teman-teman, ya, bisa dilatih barang sekali sehari gitu, ya. Dan karena ini latihan maka membutuhkan kesetiaan, membutuhkan kontinuitas kesinambungan supaya nanti Anda bisa melihat before and after. Jadi sebelum melakukan eksamen seperti apa dan setelah melakukan selama beberapa hari Anda bisa melihat diri Anda kembali. Melalui praktek harian ini kita belajar untuk membedakan kehendak Tuhan dan tumbuh dalam pemahaman tentang ciptaan Tuhan yang indah. Dan eksamen ini adalah praktek sederhana yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Eksamen tidak sama dengan pemeriksaan batin sebelum kita akan menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa. Ini semacam metode, ya. Metode kita berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari karena Ia mendorong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan eksamen membantu kita bertumbuh dalam kepekaan spiritual dan membantu kita mengenali dan menerima perawatan dan bantuan dari Tuhan. Santo Ignatius itu memberikan suatu pegangan yang pasti kepada kami para Yesuit. Eksamen adalah satu doa yang tidak boleh ditinggalkan. Itu adalah satu doa yang mutlak harus kami lakukan setiap hari.
Eksamen ini adalah doa yang sederhana, doa untuk orang-orang sibuk yang terus berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebenarnya kerangkanya sangat sederhana, teman-teman. Ada syukur, ada review, dan dialog. Jadi 3 yang utama ini. Bersyukur untuk misalnya separuh atau setengah hari. Ya. Kemudian mereview secara umum, secara general, ya, peristiwa-peristiwa itu, lalu perasaan-perasaan apa yang terlibat di sana, perasaanku ketika menjalani pengalaman itu. Lalu kita mendialogkan. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita perlu mohon ampun kepada Tuhan, mari kita berdialog dengan Yesus juga. Kalau ada sesuatu yang bisa kita syukuri, maka itu pun menjadi bahan dialog bersama dengan Yesus. Dan tujuan dialog ini adalah membuat komitmen yang baru untuk langkah selanjutnya supaya lebih baik. Kabar Pak Adi? Apa kabarnya? Teman-teman, kita menonton dulu sejenak. Sehat begitu. Ya, kita menonton sejenak klip ini, dan dari klip ini kita nanti akan belajar sesuatu. Kan Romo pelabuhan apa di pelabuhan? Ya kok ya. Perwakilan dia. Itu berarti Romo lebih banyak tinggal di Labuan dong sekarang. Lagi dengan saya. I saw a very old man. He was eating his own human waste for hunger. I thought, what is the purpose of my life? What am I going to do? In a star hotel, I feed all my guests, but where in my hometown, there are people who are living even without food. I quit my job and I started feeding all these people from 2002. Today morning we made Venpongal and Sambar. Venpongal is a blend of rice and dal, and for the lunch we made tomato rice and sabji. We fed the homeless, mentally destitute, and the old people who have been left uncared of the society. Suffering for food to eat. If you don't give them food to eat, they will die out of human hunger. I cut their hair, I give them a shave, I give them bath. For them to feel psychologically that they are also human beings, there are people to care for them, they have a hand to hold, hope to live. Food is one part, love is another part. So the food will give them physical nutrition. The love and affection which you show will give them mental nutrition. Brahmins are not supposed to touch these people, clean these people, hug these people, feed these people. Everybody has got 5.5 liters of blood. I am just a human being. For me, everybody are same. What is the ultimate purpose of life is to give. Start giving. See the joy of giving. Ya, itu tadi tentang Narayanan Krishnan, ya. Teman-teman, klip ini bercerita tentang apa, ya kan? Lalu siapa saja pemerannya? Dan bagaimana perasaanmu saat menyimak dan sesudah menyimak? Meskipun ini sangat singkat, 2 menit lebih sedikit begitu, tapi
menurut saya ternyata ada pesan yang mendalam. Dan poinnya adalah pada nomor 4. Perasaan membuat peristiwa dalam memori kita terasa hidup kembali. Jadi pentingnya dalam eksamen yang akan kita lakukan adalah unsur perasaan, ya. Nah, kita akan memulai dengan langkah yang lebih detail sekarang, masuk ke dalam eksamen harian dengan 5 langkah. Langkah yang pertama, menyadari hadirat Tuhan, menyadari bahwa diri kita berada di hadirat Allah dan mohon rahmat dan kejernihan kepada Tuhan untuk membantu kita melihat tindakan, sikap, dan motivasi diri dengan penuh kejujuran dan kesabaran. Maka di sana saya membuat suatu doa singkat, ya kan, di langkah yang pertama ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk selalu bersamaku dan saat ini aku mohon terang kasih-Mu untuk melihat hari-hari dengan jujur, ya. Atau kalau kita lakukan separuh hari, maka kita berdoa itu mohon terang kasih-Mu untuk melihat separuh hariku ini dengan jujur. Karena eksamen ini membutuhkan waktu, maka pilihlah waktu yang nyaman untuk Anda, tidak terganggu oleh kegiatan apapun. Jadi memang Anda sengaja mengintensikan waktu itu untuk berdoa. Lalu, langkah yang kedua, kita review, meninjau dengan syukur. Melihat kembali sejenak seluruh hari atau setengah hari yang sudah kita lewati dengan rasa syukur. Betapapun berat perjalanan hidup dalam setengah hari itu atau seluruh hari itu, kita membawanya dengan rasa syukur. Maka saya membuat doa singkat di sana. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tubuh yang segar sewaktu bangun pagi, cuaca, perjumpaan dengan teman, dengan sahabat, dengan orang baru, pengalaman, baik pengalaman yang menggembirakan maupun yang kurang mengenakkan hati, peristiwa-peristiwa yang secara tidak sengaja kita tangkap dari media sosial, gitu ya, dari berita, dari televisi. Tuhanlah padaku agar aku mengenali kehadiran kasih, anugerah, dan berkat-Mu di sana. Lalu yang ketiga, mengenali perasaan-perasaanku. Bagaimana perasaanku saat melihat sejenak pengalaman atau peristiwa tersebut. Kita boleh bertanya apakah saya sombong atau rendah hati, saya egois atau selfish gitu ya, atau murah hati. Apakah saya penuh syukur, merasakan damai, merasakan kasih, dan tetap memelihara imanku. Atau saya marah, sedih, merasa terluka, putus asa, mudah menghakimi orang lain. Apakah aneka perasaan ini menunjukkan relasimu saat ini dengan dirimu, sesama, dan Tuhanmu saat ini? Lalu, apa yang Anda rasa Tuhan ingin sampaikan dan wahyukan? Kemanakah Ia berkenan menuntun, menantang, dan mengundang Anda? Ya.
Jadi dari perasaan itu kita nggak hanya berhenti, mari berhenti sejenak, terus bertanya, sebenarnya aku mengalami ini ada maksud apa? Ini bagusnya adalah apa? Kita tidak akan marah berkepanjangan. Kita tidak akan terpuruk terlalu lama. Atau sebaliknya, tidak pula gembira berkepanjangan. Ya. Jadi yang serba ekstrim-ekstrim tadi itu bisa dibuat jeda sejenak dengan adanya eksamen ini. Maka saya membuat doa sederhana. Tuhan, tunjukkan apa yang terjadi padaku dan aku alami hari ini, dan dengan cara bagaimana aku mengalami kasih-Mu. Lalu langkah yang keempat. Silakan Anda memilih satu atau dua hal atau peristiwa yang dominan Anda alami. Dan dalam peristiwa itu kita menyesali dan memohon rahmat pengampunan sejauh aku belum mengikuti sapaan kasih-Nya. Dan rahmat untuk bersyukur sejauh aku merasa telah menanggapi kasih-Nya. Dan untuk selanjutnya mohon selalu dibimbing. Lalu saya membuat doa singkat seperti ini. Tuhan, saya sedang belajar untuk bertumbuh dalam cinta-Mu. Tunjukkanlah padaku di mana aku masih kurang tanggap dan terlibat dalam mewartakan kasih-Mu hari ini. Mohon pengampunan dan belas kasih-Mu, doronglah diriku semakin berani mengikuti dan menanggapi panggilan cinta-Mu. Kalau Anda merasa kesulitan mencari dua hal, maka yang sangat membantu adalah sebagai latihan ya, cukup dicari satu saja yang dominan. Ya. Apa yang Anda rasa itu ini kok terus-menerus menguasai ya dalam setengah hari saya, atau ini kok terus-menerus saya rasakan ya dalam satu hari ini. Maka kalau ini sebagai latihan, silakan memilih satu dulu. Kemudian yang kelima. Langkah kelima ini sebenarnya adalah setelah kita berdialog, what next? Ya kan? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Pada langkah kelima ini, kita mengajak berbincang dengan Yesus untuk membangun niat dan harapan. Membayangkan Yesus sebagai teman terpercaya yang sedang duduk di sampingmu. Ya. Dan Anda dalam suasana doa. Sekarang adalah waktu untuk memberitahu kepada Yesus. Mohon maaf atau ampun. Dan meminta Dia untuk bersama kita pada saat yang sama seperti saat kelemahan kita muncul. Ingatlah semua hal yang baik dan bersyukur kepada Tuhan karena telah menghindari pilihan yang salah. Atau ketika kita telah menolak untuk jatuh ke dalam godaan yang lama. Rasakan penyesalan di hati ketika kita memohon maaf. Tetapi di samping itu, rasakan syukur juga ketika kita berterima kasih untuk merasakan kerahiman Tuhan yang lembut di dalam hati kita. Kemudian ucapkan keinginan supaya kita semakin berkembang dalam menanggapi kehendak-Nya. Memohon kepada Tuhan agar diberi harapan dan keteguhan untuk memulai lagi. Maka saya membuat doa singkat. Ya Tuhan, terima kasih telah menemani melihat perjalananku sepanjang hari ini atau setengah hari ini. Buatlah aku selalu melangkah dalam pimpinan-Mu sendiri sehingga hanya kehendak-Mu lah yang merajai hidupku. Wah, ini hari ini dan besok ya kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Cocok sekali dengan tema eksamen malam ini karena kita mau bahwa dalam
setiap sisi aspek yang paling kecil sederhana sekalipun, ia merajai hati, pikiran, dan kehendak kita. Dengan terang-Mu biarlah hidupku menjadi cahaya bagi sesamaku, agar semakin tampaklah kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Nah, teman-teman, itu sudah selesai, ya. Jadi memang singkat seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita secara waktu akan menggunakan 15 menit ke depan untuk latihan eksamen. Karena itu, silakan mengambil tempat, posisi duduk yang nyaman. Mohon lakukannya dengan berbaring. Nanti Anda akan tergoda untuk melanjutkannya dengan tidur, ya. Jadi tetap sambil duduk tapi rileks, ya. Tetap alert gitu, artinya tidak sangat mengantuk gitu, tidak, tapi memang kita memejamkan mata dengan sambil menjaga kesadaran kita. Ya, silakan Anda duduk dengan nyaman dan kita akan mulai latihan eksamen. Eksamen konsiensie. Aku sadar, aku bersamanya, aku dicintainya, dan hidupku penuh makna. Marilah sekarang kita menyadari diri kita berada di hadirat Allah dan kita mohon terang kepada Tuhan untuk membantu melihat tindakan, sikap, dan motivasi diri dengan penuh kejujuran dan kesabaran. Tuhan, terima kasih untuk selalu bersamaku. Dan saat ini, aku mohon terang kasih-Mu untuk melihat hari-hariku dengan jujur.
Marilah melihat sejenak hari yang sudah kita lewati dengan rasa syukur. Tuhan, terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan, dan untuk hari ini. Untuk tubuh yang segar sewaktu bangun pagi. Suhu udara, cuaca, perjumpaan, pengalaman, peristiwa. Tunjukkanlah padaku agar aku mengenali kehadiran, kasih, anugerah, dan berkat-berkat-Mu di sana. Marilah mengenali perasaan-perasaan pada saat kita melihat sejenak waktu, pengalaman, dan hari yang sudah berlalu. Bagaimanakah perasaan-perasaan atau situasi batin? Dorongan-dorongan apa yang ada di sana? Tuhan, tunjukkanlah apa yang terjadi padaku, yang aku alami hari ini. Dengan cara bagaimanakah aku mengalami kasih-Mu? Marilah sekarang kita memilih satu atau dua peristiwa yang dominan untuk hari ini. Dalam peristiwa itu, kita menyesali dan mohon ampun sejauh kita belum mengikuti sapaan kasih Tuhan. Dan sebaliknya kita bersyukur sejauh kita merasa telah menanggapi kasih-Nya dan mohon untuk selalu dibimbing.
Tuhan, aku sedang belajar untuk bertumbuh dalam cinta-Mu. Tunjukkanlah padaku di mana aku masih kurang tanggap dan terlibat dalam mewartakan kasih-Mu hari ini. Ajarilah aku semakin berani mengikuti dan menanggapi panggilan cinta-Mu. Marilah sekarang kita mengundang dan menghadirkan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kita mengajak Yesus berbincang dengan santai untuk membangun niat dan harapan. Bayangkan Yesus sebagai teman terpercaya yang sedang duduk di samping Anda. Mungkin Ia melihat mata Anda, melihat kita sebagai manusia. Kita berbincang dengan Yesus tentang apa yang kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Lalu sekarang kita memberitahu Yesus, mohon ampun, maaf, dan meminta Dia untuk bersama kita pada saat yang sama seperti saat kelemahan-kelemahan diri kita muncul. Rasakan penyesalan di hati ketika kita mohon ampun dan minta maaf. Juga rasakan perasaan syukur ketika kita berterima kasih untuk karya Tuhan yang lembut di dalam hidup kita. Ingatlah semua hal yang baik. Bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Yesus karena telah menghindari pilihan yang salah. Dan ketika kita telah menolak untuk jatuh ke dalam godaan yang lama. Ungkapkan semua keinginanmu untuk semakin berkembang dalam menanggapi kehendak Tuhan. Dan mari memohon Tuhan agar memberikan keteguhan hati, kekuatan, dan juga rahmat bagi kita untuk membangun niat dan memulai yang baru.
Tuhan, terima kasih telah menemani melihat perjalananku sepanjang hari ini. Buatlah aku selalu melangkah dalam pimpinan-Mu sendiri, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang meraja dalam hidupku. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berdaulat kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Iya, baik teman-teman. Itu tadi paparan singkat tentang eksamen dan juga latihan, ya. Jadi karena ini latihan, maka perlu meluangkan waktu, ya. Perlu meluangkan waktu. Dan karena ini adalah usaha untuk mengenali perasaan, itu pun juga perlu kesabaran. Jadi menurut saya mungkin karena ini sangat praktis ya. Dalam bahasa Jawa itu begini, ya wis dilakoni dhisik atau dijalani dulu. Dijalani dulu, baru nanti ketika ketemu yang nggak jelas, nah nanti bisa dikonsultasikan ke teman-teman Yesuit. Tapi kalau pada saat saya memaparkan atau ketika tadi latihan, ada sesuatu ketidakjelasan, oke, saya persilahkan untuk bertanya. Mari Romo Didi, saya kembalikan kepada Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo Cahyo atas pemaparannya dan juga latihannya. Kita langsung saja, ini sudah ada di kolom chat yang bertanya Ibu Santi Sulistyo. Mau disampaikan secara langsung? Saya persilahkan. Ibu Santi Sulistyo. Selamat malam Romo. Enggak, tapi kan tadi lebih untuk eksamen itu kan lebih diarahkan sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan untuk di review. Tapi kebetulan hari ini yang penuh di kepala saya adalah berita kurang menyenangkan, kabarnya gitu loh. Tapi memang udah 2 tahun sejak pandemi ini teman itu menghilang, nggak bisa kontak. Biasanya minimal ada WA, ini nggak ada. Terus dengar lagi kemarin tuh bahwa teman saya ini ditemukan di jalanan karena udah dikeluarin dari tempat yang dia nggak bisa bayar gitu. Padahal teman ini sebenarnya bukan kelas-kelasnya begitu, sebenarnya sangat berada gitu. Tapi entah apa yang terjadi. Tapi saya nggak tahu mesti ngapain gitu. Di luar jangkauan saya. Itu aja. Jadi sekarang gimana kalau eksamen yang keluar itu terus? Terima kasih Romo. Ya, langsung saya jawab ya. Jadi bukan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Dari penjelasan awal tadi saya mengatakan apa? Latihan merasakan. Nah, Ibu kan sudah dapat tadi, ada sesuatu yang nggak enak. Nah, itu tadi, ya kan? Tadi saya di pemaparan awal kan memberikan klip singkat. Tujuannya supaya kita latihan mengenali perasaan-perasaan itu. Ya. Utamanya itu. Ya, pertama-tama kan seperti itu. Rasa-rasaku apa toh terhadap pengalaman ini, terhadap peristiwa ini. Lalu Tuhan mau bicara apa ketika aku merasakan seperti itu. Nah, baru kemudian ada action-nya, tapi tidak langsung ke action, enggak. Kita harus beres dulu dengan perasaannya tadi. Ya. Kalau Ibu dalam hal ini merasakan tidak enak dan dibawa di dalam doa, di dalam eksamen, kemudian ini misalnya nih Tuhan memberi inspirasi. Apakah bisa misalnya menghubungi teman-teman yang lain. Nah, seperti itu ya kan? Ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan tidak hanya berhenti pada keprihatinan. Ya.
tapi ada sesuatu sebagai solusi. Itu maksudnya. Itu ya Bu ya. Nanti pemecahannya bagaimana? Itu Roh Kudus yang menggerakkan Ibu, Iya, iya. memberi Terima kasih, Romo. inspirasi secara pribadi. Terima kasih. Terima kasih Romo Cahyo dan Ibu Santi. Selanjutnya ada Ibu Vero Depok ya, sudah juga siap untuk bertanya. Saya silahkan Ibu Vero Mateus Depok. Terima kasih Romo Didi. Romo, saya sudah terbiasa untuk meditasi pagi sesudah membaca kitab suci. Kemudian apa sih pesan sabda Tuhan untuk saya hari itu yang harus saya lakukan dalam koreksi batin saya. Nah, sejak saya mengikuti spiritualitas Ignatian ini, pada pertemuan bulan lalu itu kan diajarkan untuk apa ya, melihat gerakan batin begitu ya Romo ya. Saya mulai meneliti melihat apa sih gerakan batin saya mulai dari bangun sampai seharian itu. Nah, saya sudah agak peka itu ya, yang saya rasakan bagaimana ada apa yang dari luar, kemudian apa yang reaksi saya begitu saya catat di papan itu di kamar itu ya, di whiteboard. Kemudian sekarang ditambahkan lagi dengan eksamen ini, apakah eksamen itu bisa kalau malam ya Romo, misalnya ini tadi seharian saya usaha untuk menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi dalam latihan ini tadi saya mendapatkan satu hal yang menonjol, yaitu pada siang tadi itu kebetulan suami saya itu 2 hari ini matanya agak kabur begitu. Nah, saya pasti agak bergejolak panik begitu ya, karena memang kita usia sudah lansia. Tapi tadi itu waktu dia kabur itu saya merasa tidak marah atau tidak tidak panik, tapi saya menyampaikan bahwa tenang saja, kemudian jangan dipikirkan kalau menurut dokter itu nanti itu mungkin karena memang perjalanan menjadi tua begitu ya. Jadi ini tadi yang saya rasakan dalam latihan ini tadi, saya merasa bahwa pada waktu saya menghadapi tadi itu saya tidak panik dan tidak jengkel, tapi saya menyampaikan itu tadi dengan tenang. Jadi itu tadi doa saya mohon Tuhan membimbing saya terus untuk selalu saya dapat mendengarkan apa yang harus saya lakukan. Begitu Romo, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini sekaligus sharing dari Ibu ya. Jadi eksamen itu tadi kan Ibu sudah diperkenalkan sebelumnya untuk peka terhadap gerakan batin, dan bahasa saya sekarang adalah rasa perasaan. Nah, itu ya. Itu sebenarnya 11-12 gitu. Terus ketika dalam eksamen itu kita diajari untuk peka terhadap gerakan batin, rasa perasaan, ini adalah model discernment yang sederhana. Model pembedaan roh yang paling sederhana, yaitu dengan eksamen. Ketika Ibu mengatakan bahwa ada masalah, lalu mendapatkan suatu ketenangan. Nah, bagi saya itu sudah rahmat. Itu jawaban dari Tuhan sendiri, ya. Jadi rahmat ketika Ibu membawanya dalam doa, dan apalagi tadi sudah cukup mendalam dalam latihan ini, lalu mendapatkan ketenangan. Wah, itu Tuhan sudah bekerja itu. Rahmat itu. Provisiat ya, Bu. Iya. Terima kasih Romo. Iya, itu tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Cahyo, Bu Vero. Selanjutnya yang raise hand, Notpur. Romo, selamat malam. Silakan. Selamat malam ya. Romo, saya juga mau izin tanya. Mungkin saya belum termasuk orang yang bisa melakukan eksamen seperti yang Romo ajarkan.
Tapi yang salah satu hal yang sering mengganggu saya itu mengenai misalnya keadaan sosial yang kita temukan sehari-hari. Misalnya setiap kali saya berangkat kerja, saya akan bertemu dengan seorang peminta-minta yang di jalanan, dan saya memberikan pada dia, tapi besoknya saya juga memberikan pada orang yang sama, dan setiap hari, dan hal itu menimbulkan suatu rasa frustasi. Jadi itu seperti sebuah lingkaran toksik. Di satu pihak kita merasa ini kok jadi sepertinya saya memelihara dia, tapi di lain pihak saya merasa kok saya jahat sekali tidak melaksanakan apakah hanya saya yang merasa demikian atau ini ada yang salah? Saya mohon petunjuk. Makasih ya, Romo. Ya, terima kasih. Jadi karena ini sesuatu yang baru dan perlu latihan, maka jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati dan kemudian langsung merasa diri, wah kak saya tidak bisa melakukan eksamen itu, enggak. Karena ini baru perkenalan, maka tentu nanti akan bertumbuh sesuai dengan latihan setiap hari. Lalu berhadapan dengan situasi sosial yang terjadi di tengah-tengah kita. Gini, saya mengajak Anda semua untuk ingat ya. Yesus, sejak zaman Yesus, dia sudah mengatakan apa? Orang miskin pun selalu ada padaku. Itu artinya ketika kita berhadapan dengan situasi sosial, betul kita digerakkan untuk tumbuh keprihatinan, tumbuh kemudian bela rasa, tumbuh kemudian aksi sosial, keterlibatan kita. Tetapi mohon, ya, ini ada jebakan yang lain. Kita menjadi semacam superhero, ya. Mau mengatasi semua-muanya, tetapi itu tidak mungkin. Karena ada jebakan menjadi superhero, mau mengatasi semua masalah di dunia ini, tetapi kita tidak mungkin, timbul frustasi tadi. Maka ini bisa dibawa dalam eksamen. Ya Tuhan, saya merasa prihatin seperti ini, dan sudah ada aksi yang aku lakukan, ya kan? Tapi toh tetap belum mengatasi masalah, ya. Memang kehadiran kita bukan membereskan semua masalah, enggak. Masalah akan ada terus-menerus, tetapi dengan bantuan eksamen mungkin saja nanti Roh Kudus memberi inspirasi. Oh, kalau begitu misalnya ini membangun jejaring orang-orang untuk bagaimana mengentaskan ini kemiskinan, keterpurukan mereka secara bersama-sama. Jadi aku tidak bekerja sendirian, tetapi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Atau misalnya inspirasi Roh Kudus akan memberitahu, sudahlah besok nggak usah dikasih. Nanti setiap kali dikasih, bukannya memberdayakan, tapi malah menyesatkan. Nah, itu bisa juga, ya. Maka setiap hal ini akan menjadi bahan yang nyata, bahan yang hidup di dalam eksamen Anda. Jadi pesan saya tetap terbuka pada suara Tuhan dan mohon tidak cepat merasa menghakimi diri, tidak bisa begitu ya. Selalu ada kesempatan untuk berkembang lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Romo Cahyo dan siapa nih Notpur tadi namanya. Baik, selanjutnya ada Eva yang sudah raise hand juga. Silakan. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Saya Eva Francis dari Kota Kinabalu, Sabah. Ini adalah pertama kali saya mengikuti ini latihan doa, dan memang ia sangat memberi satu
suatu pengajaran yang mendalam bagi saya. Jadi untuk mengikuti ini latihan doa, saya terasa macam mana ya? Bila saya melakukan doa latihan doa ini, bila saya menutup mata, malahnya saya terlelap. Saya sangat, sebab saya tidak tahu saya tidak tahu macam mana mau mengatasi ini. Tapi jika saya tidak buat begini, tidak pula saya terlelap. Hanya bila buat latihan macam itu, menutup mata begitu, saya akan terasa terlelap. Macam saya tidak dapat fokuskan diri. Itu yang saya rasa macam mau tahu dari Romo, macam mana cara kita boleh mengatasi. Sebab ini adalah pertama bagi saya dan memang iyalah pertama kali saya buat. Pertama buat saya tidak tahu macam mana mau fokus. Terima kasih Romo. Iya. Oke. Jadi memang kalau belum terbiasa dengan doa, dengan meditasi, dengan renungan, dan ketika mata kita terpejam, itu godaannya adalah tidur, ya kan? Karena sebenarnya dengan memejamkan mata, lalu ditambah lagi mendengarkan instrumen, gelombang otak kita itu sudah turun, ya. Kalau gelombang otak kita udah turun, wah itu enak banget pokoknya. Ya, menuju ke tidur itu, wih. Nah, supaya tidak tertidur, maka Anda boleh membuka mata, ya. Boleh membuka mata, tetapi mohon memang meluangkan waktu. Barang 10-15 menit itu untuk sendiri. Dan boleh pula Anda menyiapkan note, menyiapkan buku catatan, ya. Jadi poin-poinnya ditulis, ya kan? Poin-poinnya ditulis itu akan sangat membantu untuk tidak terlelap, untuk tidak tertidur, ya. Jadi tetap mengalir di dalam doa. Itu cara yang paling praktis, ya. Terima kasih. So boleh buka mata lah. Iya, oke. Oke, terima kasih Romo. Sama-sama kembali. God bless you. Ya, God bless you too. Terima kasih Rama Cahyo, Ibu Eva dari Sabah, luar biasa ya. Perjumpaan kita diikuti dari berbagai macam tempat. Selanjutnya, Sulis, Bapak Sulis. Silakan. Selamat malam Romo. Oh, Ibu Sulis. Selamat malam. Saya belum lihat. Ya, silakan. Maaf, saya ini ya Romo show video untuk kota. Kemudian Romo, saya ada pertanyaan gini, saya untuk gampangnya saya pakai contoh penjelasan Romo yang sebelumnya aja tentang bahwa ketika kita eksamen nanti mungkin Roh Kudus memberikan inspirasi solusi. Tetapi kan menurut pengalaman saya seringkali kalau kita melihat sesuatu atau mengalami sesuatu, seringkali dari sisi kita sendiri itu juga sudah mempunyai pendapat atau pemikiran-pemikiran tentang kemungkinan solusi. Jadi misalkan seperti contoh Ibu tadi yang mengenai melihat pengemis setiap hari, saya rasa akan umum lah bahwa bahwa banyak dari kita juga akan mungkin langsung punya pikiran, wah kalau dikasih terus nanti tuman dia bermanja-manja. Itu kan sudah menjadi seperti pemikiran kita. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu pemikiran kita atau itu inspirasi dari Roh Kudus sebagai salah satu solusi? Terima kasih, Romo. Pikiran kita atau pendapat kita atau keinginan kita, pertama-tama itu kadang-kadang ingin sederhana cara praktisnya, tapi hasilnya luar biasa. Nah, biasanya seperti itu. Cara yang instan dengan hasil maksimal. Lalu lagi, yang menjadi godaan diri adalah masalah
ambisi atau supaya saya lebih dihargai. Dan kalau inspirasi Roh Kudus itu biasanya kadang-kadang juga nggak mengenakkan kita loh, ya. Kadang-kadang juga kita justru merasa resah. Nah ini, ternyata keresahan itu pun menjadi suatu rahmat yang perlu dimohonkan agar kita tidak diam dalam yang namanya comfort zone, zona kenyamanan terus-menerus, ya. Karena di sisi yang satu adalah kedirian kita, keakuan kita, di sisi yang lain sebenarnya Roh Kudus mau mengajak kita untuk lebih maju lagi, tapi jalan lebih maju lagi itu banyak tantangan dan memang nggak nyaman, ya kan? Dan disitulah sebenarnya kita mau dibentuk. Maka cara yang paling mudah untuk menandai, ya seperti saya katakan tadi, kadang-kadang suara Roh Kudus itu malah menantang kita, tidak menina bobokkan kita, ya kan, memberikan keresahan-keresahan tersendiri. Tetapi yang unik apa? Aku kok damai ya, nah gitu. Tertantang, tapi merasa berkobar-kobar terus. Nah ini aneh. Tertantang bukannya lemes atau nggak ada tenaga, nggak ada energi, tapi karena ini digerakkan oleh Roh Kudus, mau sampai kemanapun aku tetap punya energi. Itu jawaban dari pengalaman saya gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan, apakah ada pertanyaan lain? Silakan selanjutnya. Tadi Romo Didik mute. Ya, nah ini. Selanjutnya silahkan, siapa ini? Bagaimana kalau kita eksamen pribadi, apakah kita ngobrol sendiri, apakah dibutuhkan rekaman pembimbing, dan bagaimana jika ada lanturan, ya? Oke. Ibu Inge dari Solo. Untuk latihan ya, untuk latihan sebagai pemula di dalam spiritualitas Ignatian ini, saya memberikan bantuan rekaman. Tetapi ketika nanti Anda terbiasa, Anda boleh tidak menggunakan itu. Toh langkah-langkahnya sudah hafal, ya kan? Lalu bagaimana untuk mengatasi lanturan? Ya, untuk mengatasi lanturan itu ada cara-cara praktis. Yang pertama, misalnya Anda tidak memejamkan mata selama eksamen itu, tetapi memang dengan mata terbuka. Lalu yang kedua, siapkan catatan atau buku tulis. Jadi poin-poin mana atau perasaan mana yang dominan dan ingin diolah saat itu atau dihadapkan ya kepada Tuhan sendiri, itu Anda catat. Jadi menurut saya dengan menulis, kemudian memberi perhatian pada perasaan-perasaan kita, itu akan mengurangi lanturan. Dan begini, mohon tidak alergi terhadap lanturan. Anda berkecil hati. Nggak bisa Romo, sedikit-sedikit ada lanturan, sedikit-sedikit ada lanturan. Terus ini mengecilkan hati Anda. Yang namanya lanturan itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal terjadi, ya kan? Karena apa? Kita itu manusia yang terbiasa aktif dan sibuk, teman-teman, saudara-saudari. Lalu suatu saat dalam 10-15 menit ini kita tidak menyibukkan diri, bodi kita, tubuh kita sudah nggak sibuk. Tetapi karena sudah terbiasa sibuk, itu menjadi bawah sadar kita, maka ketika kita mencoba 10 menit, 15 menit untuk diam, yang bergerak kemudian apa? Pikiran. Ya, ini uniknya manusia seperti itu. Ya, kita mau hening, mau tenang, tidak bisa karena apa? Terbiasa sibuk. Nah, maka melihat lanturan itu harus dengan lembut. Jadi sabar ya. Ini bagian dari proses kita
untuk menjadi lebih terfokus lagi. Ya. Jadi ya diterima, dihargai, tetapi kita punya cara-cara supaya lanturan itu dikurangi sedikit demi sedikit. Itu Romo Didi penjelasan saya. Oke, silahkan ini dilanjutkan, ada not Pur lagi. Mau langsung bicara? Saya nggak usah Romo, tapi oke. Romo, kalau kita melakukan eksamen terus-menerus, contoh deh seperti Romo Cahyo. Romo Cahyo mungkin setiap hari melakukan eksamen, dan itu Romo sudah pakar, gitu kira-kira. Kalau kita tidak pakar, yang mau saya tanya, boleh nggak Romo share? Dari eksamen yang Romo lakukan itu, lalu apa hasil puncak yang bisa membangun Romo itu, lalu apa? Hasilnya itu apa gitu? Apakah suatu ekstase atau apa-apa? Terima kasih, silakan. Terima kasih, pertanyaannya ini menarik ya. Jadi eksamen itu sebenarnya mau mengajak kita punya relasi rohani yang lebih mendalam dari waktu ke waktu, atau dengan bahasa lain melatih discernment dalam suatu periode yang singkat, ya, pengalaman yang singkat. Kalau ditanyakan tadi seperti mengalami ekstase, waduh, lebih jauh lagi misalnya membuka mata ketiga gitu aja, punya dua mata aja berat, apalagi mata ketiga gitu ya. Tidak ada hal seperti itu. Jadi sesuatu yang bersifat supranatural, metafisik itu enggak ada sama sekali. Justru ini menjadikan kita semakin manusiawi. Ya. Lalu apa misalnya? Tadi Anda bertanya contoh pengalaman sehari-hari. Ini bagi saya sangat diperkaya dengan eksamen adalah contoh hal yang mudah. Saya tadi mempersembahkan Ekaristi pukul 5:30 di gereja kami. Saya sudah mempersiapkan homili, saya sudah mempersiapkan nanti bagaimana menyampaikan homili. Tetapi ketika saya bawa dalam eksamen, saya tergerak untuk mengakhiri homili itu dengan nyanyi, dengan lagu. Karena ada lagu yang cocok untuk menyimpulkan homili saya itu. Tapi tidak serta-merta saya iakan, nanti aku hanya ingin show off. Wah, karena memang saya hobi nyanyi, ya kan, hobi nyanyi, main gitar. Saya nggak mau kalau cuma show off. Tapi saya lihat lagi dalam eksamen. No, karena ini adalah talenta yang diberikan Tuhan kepadaku. Mengapa aku tidak mau menggunakan itu untuk memuji, memuliakan Tuhan? Nah, saya dapat sekarang intinya. Jadi bukan untuk show off, tetapi inti dari lagu yang akan saya nyanyikan di akhir homili adalah satu, untuk menyimpulkan homili, dan yang kedua untuk memuji memuliakan Tuhan. Maka selesai, dan saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu nanti setelah homili saya akan nyanyi. Nah, itu kan sederhana ya kan? Halnya sangat sederhana sekali, jadi bukan sesuatu yang metafisika atau supranatural itu. Dalam hal-hal yang sederhana itu kita maknai bahwa Tuhan pun bekerja di sana. Tuhan pun senantiasa menggunakan cara-cara yang manusiawi untuk berkomunikasi dengan kita. Demikian jawaban saya. Romo, izin lagi. Romo, menarik. Berarti dari penjelasan Romo, ketika Romo homili, Romo bisa sekaligus melakukan eksamen gitu ya, Romo? Makasih. Maaf, tidak bisa seperti itu ya. Jadi eksamen harus mengambil waktu khusus. Jadi yang saya sebutkan tadi, hasil eksamen saya adalah, nah gitu. Hasil eksamen saya adalah kemudian saya mengambil action-nya bahwa homili saya akhiri
Jadi bukan berarti dalam homili saya melakukan eksamen, itu tidak memungkinkan, ya. Jadi ini praktis sekali nih Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan melakukan eksamen sambil nyetir. Nah, sambil berkendara begitu ya. Wah, saya mau eksamen ya, jangan ya. Perhatikan apa yang Anda pegang, apa yang Anda kemudikan, perhatikan jalan gitu kan. Jadi sadar setiap saat. Nah, setelah Anda sampai di tempatnya, kemudian bisa meluangkan waktu, sungguh-sungguh bisa meluangkan waktu, barang 10-15 menit untuk berdoa, untuk eksamen, maka lakukan di slot waktu itu. Itu. Begitu, Saudari. Ya, Romo, makasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Romo Cahyo penjelasannya. Selanjutnya ada Ibu Patricia ya. Raise hand ya. Saya persilahkan. Malam Romo Didi, Romo Cahyo. Ya, maaf nggak nyalain. Selamat malam. Ini Romo ini related sebetulnya sama keterangan Romo tadi tentang eksamen tidak bisa dilakukan saat kita berkegiatan. Sebelumnya saya nanggepin dulu tentang note itu, memang note itu jitu banget untuk menghindari pelanturan yang berlebihan. Saya juga melakukan itu. Jadi untuk menghindari ketiduran atau pelanturan berlebihan, saya nulis. Jadi sambil melakukan eksamen, review kegiatan sehari-hari itu saya bikin note. Nah, namun pertanyaan saya begini, saat kita melakukan eksamen itu terus berdialog dengan Tuhan, terkadang tidak saat itu juga kita mendapatkan suatu inspirasi atau dalam tanda kutip jawaban atau ide-ide gitu yang tiba-tiba muncul dari pertanyaan perasaan-perasaan kita hari ini, apa gitu next step-nya atau sebetulnya apa sih ini itu. Saat itu belum dapat jawaban. Sudah kadang kalau gitu saya suka tinggalkan, berdoa malam lalu tidur. Tapi keesokan paginya pada saat melakukan kegiatan itu masih kepikiran Nah, jadi kadang-kadang saat kepikiran dalam kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan fokus sendiri, misalnya ya saat duduk dulu istirahat, kepikiran lagi itu gitu. Nah, seperti berdialog ini aja tiba-tiba gitu. Yesus apa ya kemarin, kira-kira jawabannya saya belum dapat sesuatu nih gitu atas perasaan saya kemarin gitu. Nah, dan situ kadang-kadang suka dapat jawabannya sehari atau 2 hari kemudian baru dapat sesuatu yang sebagai solusi lah atas pertanyaan saya dari eksamen beberapa hari selanjutnya. Nah, kalau seperti itu bagaimana maksudnya? Nggak khusus gitu melakukan eksamen dengan tutup mata, mendengarkan lagu, tapi pada saat kita duduk tenang aja gitu, tapi tidak melakukan tahap-tahapan itu, apakah itu juga bisa disebut eksamen? Itu aja sih, makasih. Ya, jadi tadi kan ada 3 intinya, ya kan? Syukur, review, dan dialog, ya kan? Kalau Anda punya metode sendiri dari pengembangan tadi, silahkan. Intinya adalah bahwa kemudian selalu bersyukur dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik pada momen kehidupan selanjutnya. Lalu tadi misalnya ini kok sebelumnya nggak ada jawaban, nggak ada inspirasi. Saya merasa dalam eksamen itu kita terus memohon rahmat kerendahan hati pada Tuhan, ya kan? Untuk mampu menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Itu. Ada hal-hal yang mungkin di luar jangkauan kita, maka kita mohon rahmat kerendahan hati atau jiwa yang besar supaya mampu menerimanya. Nah, tadi Anda sudah menjelaskan sendiri, bukan? Anda sudah share, bukan? Jawabannya bisa 1 hari atau 2 hari kemudian. Nah, itu adalah cara Tuhan bekerja. Artinya bahwa kita tidak bisa membuat Tuhan itu bekerja sesuai dengan keinginanku, enggak. Tapi kalau kita semakin banyak eksamen, kita akan ngerti Tuhan itu sebebas angin yang mengalir, gitu kan ya. Caranya tidak terduga dan kita kalau
Tuhan bekerja dengan cara yang kita duga, nanti tidak excited, saudara-saudari. Tapi kalau Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga, lalu kita terengah-engah, itu artinya apa? Rasa syukurnya akan tambah lebih besar lagi. Wow, ternyata antisipasi bagi saya hidup menjadi monoton. Ya. Tapi kalau kita bekerja dengan cara itu dan kemudian membuka hati, ya, saya akan bekerja sama dengan kehendak-Mu yang terbaik bagiku, tapi dengan cara-Mu, maka kita akan dibuat menjadi semakin oleh rahmat-Nya dan oleh caranya sendiri. Itu tanggapan saya. Ya, betul Romo. Memang Tuhan kadang suka bercanda. Terima kasih. Ya, malam. Baik, selanjutnya Bapak Robin Laurentius. Silahkan. Malam Romo, ini selamat malam. Yang nanya istri saya, Romo, silahkan. Oh ya, silahkan. Selamat malam Romo. Selamat malam. Romo boleh nanya. Kadang-kadang kalau saat saya lagi eksamen, kadang-kadang ternyata waktunya kan biasanya yang ditentukan 15 menit. Lalu ternyata pada saat saya melakukan review itu jadi kelamaan, bisa lebih lama sekali dibandingkan itu. Apakah akan mempengaruhi hasil eksamen, ataukah sebaiknya tidak? Apakah sebaiknya jangan terlalu lama? Misalnya malah jadinya mungkin jadi banyak pelanturan, atau tapi saya sambil menulis sih, misalnya saya menganalisa, oh ya ini terjadi apa, lalu menurut pendapat saya apa segala macam, kayak jadi agak bercampur dengan sedikit kayak journaling seperti itu. Menurut Romo bagaimana? Itu aja sih Romo, terima kasih. Terima kasih. Inilah gunanya menetapkan waktu barang 10-15 menit. Karena memang tujuan dari eksamen itu adalah doa yang praktis. Ya, doa yang praktis, jadi bukan bermaksud untuk berlama-lama di dalam perenungan. Ya, karena itulah diambil misalnya setengah hari. Setengah hari itu boleh Anda ambil misalnya sebelum makan siang, ya kan? Siang atau setelah makan siang. Nanti tengah hari selanjutnya misalnya sebelum istirahat. Dan memang waktu perhitungan ini bagi yang jenius dari Santo Ignatius ya, ini adalah doa yang praktis di samping dengan doa-doa yang lain yang sudah ada. Ya. Jadi Ignatius itu hidup dalam tradisi doanya Benediktin, tradisi doa berdoanya Dominikan dan Fransiskan. Pokoknya akrab dengan tradisi doa biara. Mengapa muncul eksamen? Karena ini melengkapi doa-doa, misalnya 60 menit itu sudah ada sendiri, dan diantaranya untuk menuju atau menjembatani doa selanjutnya, kemudian dibuatlah eksamen. Nah, jadi jangan menjadikan eksamen sebagai doa yang berkepanjangan gitu, enggak. Nanti malah enggak dapat intinya ya kan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Terima kasih Ibu Robin. Selanjutnya masih ada? Ya. Malam. Oh, silakan Pak Boni. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Tari Cahyo. Iya, Pak. Kembali ke penjelasan Pak Tari tadi mengenai homili yang kemudian ditutup dengan nyanyi. Ya, Pak Tari mengatakan bahwa itu bukan show off. Pak Tari menggunakan talenta Pak Tari untuk memuji Tuhan. Pertanyaan saya sekarang, maaf saja, apakah pilihan yang kemudian menggunakan talenta itu bukan sebagai excuse? Dari mana kita bisa mengetahui dengan pasti? Ya, kenapa tidak misalnya dibuat sederhana? Oke, saya mau homili, saya mau tutup dengan sebuah lagu, titik selesai gitu. Terima kasih.
Karena saya sering mendapatkan input dari umat, ya. Jadi itu muncul itu bukan sebagai sesuatu pengamatan diri sendiri, tetapi juga masukan, saran, kritik dari umat ketika saya ditugaskan di tempat ini. Mereka mengetahui hobi saya, ya kan? Kemudian di tempat yang baru ini saya menghidupkan lagi keroncong, ya kan? Keroncong untuk iringan liturgi, keroncong untuk mengiringi saat perayaan Ekaristi. Dan karena mereka juga mengetahui saya suka menyanyi, kemudian mengusulkan, Romo, kalau misalnya Romo menyanyi saat homili, setelah selesai homili itu akan menambah warna, ya. Dan memang secara katekese itu baik sebagai sesuatu yang berbeda dari yang sudah-sudah, ya. Jadi setiap orang, setiap Romo akan memiliki kekasan dalam menyampaikan sabda Tuhan. Ada yang misalnya cara membawakan homilinya itu segar, humor, lucu begitu ya, atau teatrikal. Itu ada beberapa seperti itu. Ada yang ya sudah biasa saja. Ada yang misalnya romonya ingin menyimpulkan pesan itu dengan menulis puisi. Itu saya juga pernah tahu. Terus ada yang romonya itu suka membuat lagu dalam bahasa Jawa dan kemudian itu ditutup, homilinya ditutup dengan melantunkan lagu rohani Jawa. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya tujuannya adalah di samping itu homili, dan supaya homili itu lebih nyantol, itu bahasa Indonesianya apa ya? Melekat gitu ya. Lebih melekat, maka kemudian beberapa romo memiliki kekasan masing-masing yang tidak bisa dipukul rata ya. Dan mungkin cara saya adalah dengan lagu. Tetapi yang menarik bagi saya secara pribadi adalah kadang-kadang toh saya juga perayaan Ekaristi tanpa nyanyi, itu juga. Dan bagi saya itu hal yang wajar juga. Kadang-kadang nyanyi, kadang-kadang tidak nyanyi, gitu ya. Jadi saya ringan, dalam hal ini tidak lekat pada nyanyi, tidak lekat pada main gitar itu. Begitu ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Apakah masih ada? Masih ada waktu 5 menit, silahkan. Boleh menambah sedikit, Romo? Oke, Bu Vero. Iya, Romo. Tadi Romo Cahyo menyampaikan bahwa Santo Ignatius Loyola itu juga melakukan doa-doa lain seperti Benediktin, kemudian Dominikan. Jadi berarti kalau misalnya saya pribadi sering Lectio Divina atau meditasi doa Yesus, itu bisa membantu untuk semakin peka ya Romo untuk waktu eksamen itu ya. Apa maksudnya cepat mendapatkan apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus maksudnya sesuatu yang menonjol yang menurut saya sih untuk memperbaiki saya gitu. Apakah begitu Romo? Terima kasih. Ibu, jadi metode apapun ya, ini jawaban saya begini. Metode apapun yang menggerakkan kita semakin memiliki kedalaman, lalu merasakan dari kedalaman itu bahwa hidupku berbuah, silahkan menggunakan itu. Jadi tadi entah dengan kontemplasi, dengan meditasi atau Lectio Divina, ya kan? Dan sekarang ditambah dengan eksamen, ya kan? Nah, nanti Ibu akan merasakan sendiri. Tapi yang jelas ini adalah pertanyaan yang sangat subjektif. Saya tidak bisa
menggeneralisasi, ya kan, akan seperti ini, tidak. Ibu sendirilah yang akan merasakan, tetapi dengan begini, menurut pengalaman saya, dengan semakin sering kita, ya kan, melatihkan, maka kepekaan rohani pun juga akan semakin tinggi. Itu. Kepekaan rohani dalam arti semakin rendah hati, berjiwa besar, dan mau bekerja sama dengan kehendak Tuhan yang kadang-kadang sulit untuk dipahami. Nah, kayak gitu. Itu ya, Bu ya. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Cahyo, Ibu Vero. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.56. Masih ada lagi atau kita akhiri perjumpaan malam? Oh, masih ada yang raise hand. Satu ya, terakhir ya, Ibu Monica. Baik. Silakan, Bu Monica. Maaf ya Romo, nggak buka kamera, takut kepental lagi. Oke, silakan. Romo mau nanya, kalau Ibu tadi kan yang Bu siapa tadi pakai ini, kan bilang kalau dia tiap pagi itu ketemu kayak pengemis dan dia kalau memberi itu seperti kayak bilang kok kesenangan gitu ya, jadi manja. Nah kalau saya itu cuman kadang-kadang gini Rom, saya itu kadang bisa ngelihat pengemis itu bisa cuek aja gitu ya. Tetapi nanti di beda isi gitu, lihat pengemis itu walaupun saya sudah lewat itu sampai apa? Kenapa? Terputus. Oh, putus, maaf. Oh ya, internetnya nggak stabil. Jadi terkadang saya itu melihat pengemis cuek aja gitu ya, nggak tergerak untuk membantu gitu. Tetapi nanti di sisi lain itu ya, mungkin itu bisa orang yang sama gitu loh. Dan itu saya nengok itu walaupun saya sudah jauh, sampai saya belain terbalik gitu loh, untuk bisa memberikan bantuan itu gitu. Apa itu sebetulnya juga Roh Kudus sendiri ya yang menggerakkan gitu bahwa saya untuk membantu atau tidak itu apakah itu sebetulnya sudah bimbingan Roh Kudus atau ya memang sayanya aja lagi lempeng gitu Romo. Terima kasih Romo. Iya, ini sulit gampang kalau seperti ini ya. Kadang-kadang itu ini harus dibedakan mood, ya kan? Mood kita. Terus yang lain-lain adalah super ego, ya kan? Lalu yang lain misalnya yang betul-betul mana sih yang inspirasi Roh Kudus? Nah, itu sesuatu hal yang memang agak sulit dibedakan. Tetapi ketika kita melakukan eksamen ini maksudnya apa? Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh mood, ya kan? Itu dia. Tidak diombang-ambingkan oleh mood, tetapi memiliki suatu pegangan atau pedoman karena kita ngerti Tuhan itu mau sebenarnya membuat suatu kebaikan bersama. Nah, misalnya kebaikan bersama itu mengajakku untuk lebih mau menantang diri atau mengorbankan diri, mempersembahkan diri dalam angka apa gitu ya. Itu. Jadi mohon dibedakan antara mood dan juga bagaimana secara doa Tuhan itu betul-betul membimbing saya. Itu dia. Itu jawaban saya. Terima kasih Romo Cahyo. Ibu Monica, sudah cukup? Oke ya, baik. Ibu saudara-saudara yang terkasih, demikian penjelasan Romo Cahyo terkait dengan pemeriksaan batin. Kiranya ini proses yang terus dijalani karena doa latihan rohani ini istilahnya tidak ada kata berhentinya, ya. Jadi terus dilakukan ya dan dilakukan, maka disebut juga latihan yang harus terus dijalani. Dan dengan permenungan kita sampai pemeriksaan batin dari awal sampai pemeriksaan batin ini dalam dinamika latihan rohani
kita memasuki minggu pertama. Kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, cinta Tuhan, dan kemudian kemarin kita juga diajak untuk melihat bahwa cinta Tuhan yang diberikan seringkali tidak maksimal kita terima karena ada rasa lekat tak teratur yang membuat kita justru menutup rahmat, dan bisa juga kemudian menghalangi kita untuk mendengar panggilan Tuhan supaya kita bisa semakin mencintai dan mengikuti serta terlibat dalam karya keselamatannya. Maka ini dinamika kita di minggu pertama. Pertemuan selanjutnya 20 Desember kita akan memasuki dinamika latihan rohani minggu kedua. Dan itu sebenarnya tepat sekali di Desember karena kita mengalami panggilan Raja, dan di sana ada inkarnasi sebenarnya, ada inkarnasi Allah yang hidup bersama dengan kita dalam rupa manusia. Maka dengan proses minggu pertama ini bukan berarti kita sudah selesai, tetapi ini alat bantu yang harapannya membantu kita semakin maju, semakin tersedia untuk menerima panggilan Tuhan. Ya, maka kita ikuti pada pertemuan yang akan datang terkait dengan panggilan Sang Raja Abadi. Maka dengan ketekunan kita latihan rohani ini, semoga panggilan Raja ini semakin bisa terdengar, menggema dalam hati kita, dan semakin membuat kita tersedia mudah menanggapinya. Baik, saya kira terima kasih atas kebersamaan kita yang sangat luar biasa, bertahan 1.500 sekian ya para peserta. 1.500. Padahal kapasitasnya Zoom-nya 1.000 ya, bisa lebih 1.500. Ya, luar biasa, bertahan sampai akhir 150 lebih. Ya, luar biasa. Maka kita akhiri dulu pertemuan ini. Nanti silahkan kalau masih mau menggunakan forum ini untuk ngobrol, saling menyapa, mungkin juga masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Tapi secara formal kita tutup dengan doa. Pak Boni tadi sudah menyediakan diri ya. Ya, persilahkan Pak Boni untuk memimpin doa. Oke. Marilah kita hening sejenak, mengarahkan hati kita pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kuasa dan Maha Rahim. Dengan mata hati kepalaku sendiri, aku melihat segala perilaku yang membuat diriku sendiri merasa hina, merasa jijik dan malu. Segala ulah yang serba membuat diriku sendiri terasa memelas. Segala tingkah yang aku arahkan kepada diriku sendiri, segala sikap buruk yang aku arahkan kepada kelompokku sendiri. Aku kini takut dan hatiku kini gentar. Jangan-jangan satu daya kotor sekecil apapun sudah dapat menimbulkan malapetaka. Oleh karenanya aku mohon agar dalam segala urusan insani dan di seluruh ranah hidupku sendiri aku dapat merasakan betapa meliuk-liku dan berbisanya dosa itu dapat berkembang. Sudilah Dikau ya Bapa yang Maha Pengampun menganugerahkan keberanian kepadaku ya Allah yang Maha Suci, agar aku mampu melihat dosa-dosa dalam segala matra kekejian, agar kemudian aku dapat mengenali dan menghindarinya berkat bantuan rahmat-Mu. Kini aku mohon, sudilah Dikau memberikan anugerah rahmat pengampunan-Mu, agar kami semua yang hadir di sini dapat mengetahui dan memahami daya itu, betapa dahsyatnya kekuatannya yang menyelamatkan jiwa kami. Bapa yang penuh pengampunan, kami menyiapkan jiwa kami untuk menerima perubahan dan pemurnian dari-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat-Mu yang senantiasa tercurah, walau kami sesungguhnya tidak pantas menerimanya. Namun kasih-Mu yang begitu besar memungkinkan semua itu. Karena itu kami persembahkan hidup kami dalam penguasaan-Mu dan bertekad untuk tetap dalam rahmat-Mu hingga hembusan nafas terakhir. Amin. Silakan Romo Didi atau Romo Cahyo berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua orang-orang yang kita cintai, segala niat usaha kehendak kita untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama, serta istirahat kita malam hari ini,
dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Cahyo. Amin. Terima kasih Romo. Romo Didi.